baru SMK Muhammadiyah 1 Pandaan yang sekarang sudah menjadi kelas 10. Selamat datang di sekolah kita tercinta SMK Muhammadiyah 1 Pandaan. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan melaksanakan perkenalan dulu ya, karena kita masih belum bisa bertatap muka langsung, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara online. Kita lanjut ke perkenalan selanjutnya. Nah, perkenalkan, nama saya Bu Wahyu Putri Lestari. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Wahyu ya, karena nama Putri sudah banyak, jadi namanya Bu Wahyu gitu ya. Nah, kemudian alamat rumah saya di Dusun Sangarejo, RT 2 RW 14, Karangjati, Pandaan. Nah, dekat sekali dengan sekolah kita ya. Nah, ini adalah nomor WA saya. Silahkan dicatat. Kalau kalian ingin berkonseling atau bimbingan dengan saya, silahkan WA saya terlebih dahulu. Nanti kita akan melaksanakan janjian dulu gitu ya. Jadi jangan langsung omong-omong dulu, jadi harus janjian dulu. Kemudian saya di sekolah, saya mengampu guru bimbingan dan konseling. Jadi kalau kalian ingin berkonseling atau ingin bimbingan, langsung saja kontak saya atau bisa bertemu langsung janjian gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk takut gitu, jangan. Karena guru BK sekarang ramah sekali ya di sekolah. Nah, saya punya moto. Moto saya itu adalah disiplin itu penting, akhlak yang paling utama. Nah, saya di sini selaku guru bimbingan dan konseling, saya harus punya moto disiplin. Karena kenapa? Saya harus disiplin menghargai waktu. Jadi, disiplin itu tidak cukup. Jadi, harus disiplin juga harus disertai dengan akhlak yang baik. Jangan hanya disiplin, tapi akhlak juga harus baik gitu ya. Oke, kita perkenalannya sudah selesai. Karena kita masih minggu pertama, jadi kita masih belum mendapatkan materi dulu. Untuk pertemuan pertama, di minggu pertama biasanya saya akan memberikan angkat kebutuhan peserta didik. Nah, kalau kalian dulu di SMP, kalian akan mendapatkan sebuah kertas yang isinya beberapa pertanyaan atau pernyataan. Nah, di kelas 10 ini juga saya akan juga memberikan need assessment juga yang berupa angket kebutuhan peserta didik. Nah, untuk sekarang kalian sudah kelas 10, jadi mohon diperhatikan ya. Nah, untuk petunjuk nomor pertama ini adalah bukan alat tes, tetapi angket kebutuhan untuk membuat program layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini bukan alat tes atau alat untuk menilai pelajaran, tetapi ini adalah sebuah alat untuk menentukan kebutuhan kalian. Jadi, kalian mengisi angket ini, saya bisa tahu kebutuhan kalian di masalah apa. Ada masalah, ada 4, namanya pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, salah satu atau beberapa siswa itu antara siswa A dan siswa B itu masalahnya berbeda, tergantung kalian mengisinya seperti apa. Jadi, mohon diisi dengan sungguh-sungguh, jangan diasal-asalkan ya. Karena ini adalah sangat berpengaruh untuk program 1 tahun saya untuk membuat program layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk petunjuk selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 2, jawaban Anda sangat bermanfaat untuk pembuatan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, karena kenapa? Jawaban kalian antara A, B, C itu sangat berbeda pastinya sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Jadi, kalau kalian mendapatkan permasalahan ini, nanti saya juga akan mengkoordinasikan dengan layanan apa yang cocok dengan masalah kalian. Contoh layanan BK itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah layanan bimbingan dan konseling, layanan individual, layanan konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan lain-lain. Tergantung permasalahan apa yang akan kalian dapatkan nanti gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke petunjuk yang nomor 3. Nomor 3, pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat ini dengan cara memberikan tanda titik pada kolom ya atau tidak. Nah, pilihlah jawaban sesuai dengan kondisi kalian. Karena kenapa? Mentang-mentang kalian sesuai dengan pernyataan itu takut dibocorkan, takut dihakimi. Jangan, saya tidak menghakimi, tetapi saya memberikan bimbingan. Jadi kalau bisa jangan ada-ada. Kalau kalian suka mencontek ya sudah ditulis iya, suka menyontek. Jangan sampai kalian suka menyontek ternyata tidak ditulis tidak menyontek gitu ya. Saya membutuhkan jawaban kejujuran kalian, tidak dibohongkan gitu ya. Kita lanjut ke petunjuk selanjutnya di nomor 4.
Nah, ini adalah petunjuk nomor 4. Jawaban Anda akan kami rahasiakan. Untuk itu, jawablah dengan benar dan sungguh-sungguh. Nanti untuk konsep bimbingan dan konseling akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Pasti akan kalian saya jelaskan mengenai asas-asas. Salah satunya adalah ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini antara saya dan guru BK, atau saya dan guru mata pelajaran, atau teman dekat kalian sendiri di kelas itu tidak akan saya bocorkan atas permasalahan kalian. Jadi kalau bisa, jawablah dengan sungguh-sungguh apa yang sedang kalian alami sekarang, jangan diada-ada. Saya tidak akan membocorkan permasalahan itu ya. Jadi kalian harus percaya sama saya gitu. Nah, ini adalah gambaran angket yang akan kalian dapatkan nanti. Untuk petunjuknya sudah saya jelaskan nomor 1 dan 4 tadi ya. Nah, coba dilihat yang paling bawah itu ada tulisan wajib warna merah bintang. Nah, kalau bisa itu wajib diisi, jangan sampai tidak. Karena antara siswa A dan B itu pasti kebutuhannya berbeda. Jadi kalau bisa antara A dan B harus satu kelas ada contohnya ada 40 siswa. Jadi nanti ada 40 respon yang masuk ke saya. Itu pasti permasalahannya berbeda. Jadi kalau bisa dijawab wajib gitu ya. Silakan kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada slide nama. Ada kolom nama. Nama kalau bisa diisi nama lengkap. Nama lengkap contohnya nama Wahyu Putri Lestari. Jangan hanya ditulis Wahyu saja ya, karena Wahyu kan banyak di sekolah. Kalau bisa ditulis Wahyu Putri Lestari. Untuk kelas dan jurusan silahkan ditulis, diberi tanda, karena saya hanya mengampu guru bimbingan konseling yang kelas 10 kesehatan, jadi hanya 3 kelas. Jadi silakan dipilih kalian kelasnya apa. Kalau 10 askep silakan diberi tanda di 10 askep. Untuk sekolahnya silakan ditulis sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pandaan. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh pernyataan yang akan kalian nanti dapatkan. Itu ada yang pernyataan nomor 2. Saya kadang-kadang berperilaku dan bertutur kata tidak jujur. Nah, kalau kalian selama ini merasa selalu tidak jujur pada siapapun atau pada diri kalian sendiri, pada kedua orang tua, pada teman, silahkan beri tanda atau pilih ya. Karena kenapa? Kalau kalian tidak jujur ya sudah ditulis ya. Jangan sampai kalau kalian tidak jujur tapi merasa takut dibocorkan dengan Bu Wahyu ditulis tidak. Jangan ya. Kalau bisa ya ditulis ya saja. Nanti saya akan memberikan bimbingan atau pengertian apapun itu ketika kalian ingin berkonseling dengan saya gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah akhir dari angket kebutuhan peserta didik nanti. Kalau sudah sampai terakhir pernyataannya, nanti silahkan ditulis, silahkan diklik kirim yang tanda merah itu, silahkan nanti langsung masuk ke respon saya. Kalau siswanya 40 dalam satu kelas itu, pasti nanti ada 40 respon yang akan saya analisis. Oh ternyata kelas 10 askep itu permasalahannya kebanyakannya permasalahannya pribadi. Jadi saya akan memberikan materi itu nanti permaterian pribadi gitu ya. Jadi setiap kelas itu kebutuhannya berbeda tergantung kalian memilih pernyataannya nanti gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, mohon maaf kalau bisa, kalau nanti saya memberikan angket ini atau pembelajaran ini waktu bimbingan dan konseling ini pada hari Senin contohnya, jadi kalau bisa segera dikerjakan pada hari Senin itu juga. Jangan sampai menunggu nanti atau besok, karena nanti takutnya lupa gitu ya. Kalau lupa nanti saya alfa, jadi saya tidak bisa mengidentifikasi siswa-siswa A sampai Z nanti. Kalau bisa segera diisi, segera dikirim. Apa susahnya sih? Hanya memilih pernyataan antara ya dan tidak gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah link need assessment. Ada yang bertanya, loh Bu gimana? Kan ini kan video, gimana nanti mendapatkan link tersebut? Nah, jangan khawatir. Nanti link need assessment ini nanti saya sertakan di description box di link YouTube gitu ya. Jadi kalian nanti pilih yang Google Form yang need assessment, silahkan diisi. Nanti kan ada 2 link, link need assessment dan link kehadiran siswa. Jadi pilih yang link need assessment.
link NEET assessment ini berupa pernyataan tadi gitu ya. Silakan nanti diisi, langsung dikirim pada saat itu juga, jangan menunggu nanti atau besok nanti daripada lupa gitu ya. Nah, terima kasih untuk siswa-siswi kelas 10. Untuk minggu pertama ini cukup sampai di sini pertemuan kita, karena kita masih pandemi ini masih belum selesai. Jadi bagaimanapun caranya pembelajaran harus tetap berlangsung meskipun dengan kegiatan seperti ini. Semoga pembelajaran ini harus bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk kurang lebihnya, semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dengan keadaan masih sehat, alhamdulillah. Semoga ya. Untuk kurang lebihnya, terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam